Perkenalkan, nama saya Tony Rianto Tegalung. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi di bab 7 tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai ciri dan lingkungannya, baik dalam internal maupun keluar eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang B, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 1. Kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan alat ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia. 2. Fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, dan tindakan. Yang ketiga, tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia. C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dalam aspek-aspek Trigatra terdapat letak dan bentuk geografis, selanjutnya keadaan dan kemampuan penduduk. Dalam keadaan dan kemampuan penduduk ini terbagi ke dalam 3 faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Dan C. Keadaan dan kekayaan alam. Selanjutnya, pada aspek-aspek Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan terakhir pertahanan dan keamanan. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntunan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Adapun contoh sikap kita sebagai siswa adalah mendukung persatuan Indonesia, berkemanusiaan adil dan beradab, mempunyai kemampuan pola pikir yang baik, bersikap rasional, mempunyai wawasan yang tinggi dan kesadaran berbangsa dan bernegara, berbudi pengerti, sopan santun kepada orang lain. Dapat kita ambil kesimpulan di bab 7 ini adalah wawasan Nusantara sangat diperlukan dalam berbagai bernegara, kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara dapat menciptakan nasionalisme bangsa yang cinta tanah air dan tidak mementingkan keuntungan pribadi. Selain itu, dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap utuh dan tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi negara lain. Sekian dari video dari saya, terima kasih.